Hola, kembali lagi bersama saya, Fikri, di History Project, channel yang akan membahas seputar peristiwa dan fakta sejarah. Kali ini kita akan membahas perbedaan ideologi antara ISIS dan Taliban dalam konflik mereka di Afghanistan. Belum lama ini, dunia sempat dihebohkan oleh kudeta yang dilakukan oleh Taliban terhadap pemerintah Afghanistan yang begitu cepat. Beberapa hari lalu, Taliban yang sudah berkuasa mengeksekusi mati salah satu pemimpin ISIS di Afghanistan. Kok bisa? Bukankah mereka sama-sama kelompok teroris? Saya akan coba membahas perbedaan mereka dari sisi ideologis. Namun, saya tidak membahasnya secara mendetail, saya hanya akan membahas perbedaannya saja. Perbedaan ideologis yang pertama adalah terkait konsep nasional dan transnasional. Taliban yang nasional, ISIS yang transnasional. Akan ada benturan ideologis berikutnya di tengah-tengah, tapi kita akan bahas juga di tengah-tengah, karena memang benturan tersebut tidak terjadi sejak awal. Mari kita lihat ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Ini adalah kelompok milisi Sunni yang lahir di Irak setelah invasi Amerika Serikat di Irak, di mana terjadi kekacauan di Irak. Terkait penamaan ISIS, ini mereka memiliki beberapa nama karena sifatnya yang ekspansionis. Mereka berusaha mengekspansi wilayah keluar Irak, gitu. Terkait ISIS yang ada di Afghanistan itu bernama Islamic State of Khorasan. Terkait yang ekspansionis tadi, kita bisa melihat bahwa tujuan dari ISIS adalah mendirikan sebuah entitas politik lintas negara, atau dengan bahasa mereka adalah ingin melahirkan kembali sistem kekhalifahan. Bukti-bukti videonya banyak di-upload oleh para pemimpin ISIS. Nah, terkait sistem kekhalifahan ini yang bisa jadi menarik simpati sebagian kelompok terpelajar di dunia Islam, karena masih ada sebagian kelompok yang percaya akan sistem kekhalifahan. Sementara itu, Taliban adalah milisi juga sekaligus faksi politik Islam di Afghanistan yang lahir tahun 90-an pasca runtuhnya komunis di sana. Tujuan dari Taliban adalah ingin menciptakan negara Islam di Afghanistan. Salah satu buktinya adalah bukti tujuan dari Taliban adalah mendirikan negara Islam di Afghanistan adalah ketika mereka pernah mengirim surat kepada ISIS agar jangan masuk ke Afghanistan, karena Afghanistan akan menjadi negara Islam dan itu adalah teritori dari Taliban. Dan itu ditolak oleh ISIS. Dari sini bisa kita lihat bahwa secara konsep, secara ideologis mereka berbenturan. ISIS berpotensi mengambil alih wilayah Taliban di Afghanistan. Kenapa mereka tidak bekerja sama saja? Mari kita lihat fakta di lapangan. Fakta di lapangan kenapa mereka berseberangan terkait ideologis, terkait konsep Sunni dan Syiah. Secara umum, Sunni adalah sekte di Islam yang percaya bahwa pemimpin Islam setelah Muhammad itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sementara Syiah adalah sekte di Islam yang percaya pemimpin Islam setelah Muhammad itu adalah Ali. Dalam sejarahnya, dua kelompok ini cenderung berkonfrontasi. Namun, di masa sekarang, tidak semua penganut Sunni dan Syiah itu berkonflik. Misalnya, di Levantin sana, antara orang-orang Palestina dan orang-orang Hizbullah, itu mereka justru saling bekerja sama. Dan di Afghanistan juga termasuk yang kelompok Sunni dan Syiahnya itu damai-damai saja. Dan Taliban tidak memandang Sunni dan Syiah sebagai alasan untuk berkonflik. Kedatangan ISIS ke Afghanistan membawa kebencian sektarian di sana. Dalam hal ini Sunni dan Syiah.
ISIS merekrut orang-orang Sunni dan menyerang kelompok Syiah di sana. Ini tanda bahaya bagi Taliban karena mayoritas Islam di Afghanistan adalah Sunni, kayak gitu. Artinya lagi, Taliban dan ISIS berebut kue yang sama. Indikasinya bisa dilihat ketika Taliban berkuasa, milisi ISIS, prajuritnya gitu ya, itu dibebaskan oleh Taliban. Tapi pemimpin dari ISIS Afghanistan itu dieksekusi oleh Taliban. Akhirnya faktor ideologis Sunni dan Syiah juga berpengaruh dalam konflik ISIS dan Taliban di Afghanistan. Dari pemaparan tadi, kita bisa lihat bahwa ada dua faktor ideologis yang membuat Taliban dan ISIS bentrok di Afghanistan. Pertama adalah faktor nasional dan transnasional. Yang kedua adalah terkait Sunni dan Syiah. Oh ya, sebagian besar informasi yang saya sampaikan di video ini saya dapatkan dari artikel Islamic State Penetration in Afghanistan yang ditulis oleh Abdul Basit. Artikel ini saya peroleh dari JSTOR. Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau nggak suka. Like dan share kalau kalian suka. Boleh drop komentar di bawah kalau memiliki opini berbeda. Mari kita mempelajari ideologi yang ada agar perspektif kita semakin bertambah. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!